Apakah teman-teman tahu? Planet bergerak mengitari matahari dalam lintasan mendekati lingkaran. Galaksi-galaksi bergerak mengelilingi pusat galaksi pada orbit yang menyerupai lingkaran. Tapi, apakah pernah teman-teman berpikir mengapa benda-benda tersebut tetap berada pada lintasannya? Dan mengapa benda-benda tersebut tidak terlempar keluar? Nah, tentu ada gaya yang menahan benda-benda tersebut ke arah pusat lintasannya. Lalu, gaya apakah itu? Perlu kita ketahui, hal ini dapat terjadi karena adanya gaya gravitasi. Untuk lebih memahami gaya gravitasi secara jelas, mari kita simak video pembelajaran ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai, apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman baik-baik saja ya. Pada kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi gravitasi yang mencakup kompetensi dasar yaitu berikut merupakan kompetensi dasar bab 8 dan 20 subbab yang akan kita pelajari. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar yang kita pelajari mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kita ulangi lagi ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Berdoa selesai. Yuk kita mulai belajar. Tapi sebelum itu, teman-teman subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Karena hal ini dapat terjadi disebabkan oleh gaya gravitasi, mari kita bahas sedikit tentang apa sih itu gaya gravitasi. Gaya adalah vektor, demikian juga dengan gaya gravitasi. Perumusan gaya gravitasi dalam bentuk vektor adalah seperti gambar berikut. Ini merupakan contoh gambar gaya gravitasi pada benda M2 oleh benda M1 dalam notasi vektor. Mengapa dua benda yang tidak bersentuhan dapat saling tarik-menarik? Mengapa matahari dapat menarik bumi meskipun tidak bersentuhan? Tiap benda menghasilkan medan gravitasi pada ruang sekitarnya. Tarikan gravitasi bumi pada bulan dapat dipandang sebagai interaksi antara medan gravitasi bumi di lokasi bulan dengan massa bulan. Kuat medan benda bermassa M yang berada di posisi vektor R1 pada posisi vektor R2 yaitu dengan gambar sebagai berikut. Berikut merupakan gambar arah medan gravitasi selalu menuju ke pusat benda. Dan berikut ini merupakan contoh gambar gaya gravitasi muncul akibat interaksi antara medan gravitasi yang dihasilkan suatu massa dengan massa lain yang berada pada lokasi medan gravitasi itu. Tampak dari persamaan sebelumnya, gaya yang dilakukan benda M pada benda M2 dapat ditulis sebagai berikut. Berikut ini merupakan persamaan gaya yang dilakukan benda M1 pada benda M2. Jari-jari bumi adalah 6.370 km. Variasi ketinggian tempat-tempat di permukaan bumi sangat kecil dibanding dengan jari-jari bumi loh. Dengan demikian, teman-teman harus tahu, kuat medan gravitasi di berbagai permukaan bumi tidak berbeda jauh dengan secara sistematis dapat kita tulis dengan persamaan berikut. G kecil sama dengan G besar dikali MB per RB plus H kuadrat. Semakin jauh dari permukaan bumi, kuat medan gravitasi semakin kecil. Perubahannya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pusat bumi.
bagian bumi sebelah luar yang memiliki tebal RB besar min R tidak memberi kontribusi sama sekali pada gravitasi. Untuk mencari kuat medan tersebut, kita cari terlebih dahulu massa bola berjari-jari R. Maka, kita akan pakai perbandingan volume berikut. Berikut ini merupakan dua rumus perbandingan volume untuk mencari kuat medan. Kuat medan gravitasi di permukaan bola sama dengan kuat medan gravitasi pada jarak R dari pusat bumi adalah sebagai berikut. Dengan persamaan G sama dengan G besar dikali M per R kuadrat. Sehingga rumusnya menjadi G besar dikali MB per RB pangkat 3 dikali R kecil atau jari-jari. Dan perhatikan gambar berikut ini. Medan gravitasi pada jarak R dari pusat bumi hanya disumbangkan oleh bola berjari-jari R. Kulit bumi setebal RB min R tidak memberi kontribusi sama sekali. Pada bagian ini, kita menentukan energi potensial pada jarak sembarang dari permukaan bumi, termasuk jarak yang berpuluh-puluh kali lipat jari-jari bumi, bahkan hingga jarak yang tak terhingga dari bumi. Secara sistematis, dapat ditulis dengan persamaan berikut ini. Lalu, jika kita integrasi, maka akan didapat rumus seperti ini. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa secara umum rumusnya adalah berikut. U sama dengan min G besar dikali mm per R. Sekarang kita akan menentukan energi potensial gravitasi di dalam benda bermassa M besar dan berjari-jari R besar. Seperti pada rumus-rumus sebelumnya, kuat medan gravitasi pada posisi vektor R dari pusat benda M, di mana R kecil kurang dari R besar. Maka, kerja yang dilakukan untuk memindahkan benda M dari posisi vektor R ke vektor R2 adalah sebagai berikut. Dari bentuk persamaan terakhir, kita mengidentifikasikan bahwa persamaan menjadi berikut ini. Sehingga bentuk umum energi potensial dalam benda menjadi sebagai berikut. Gaya gravitasi pada benda ini berbanding terbalik dengan jarak dari benda penghasil medan. Misal, sebuah benda M bergerak mengitari benda M besar pada orbit lingkaran yang memiliki jari-jari R pada gambar berikut ini. Pada gambar ini, benda M mengorbit benda M besar pada lintasan yang berjari-jari R. Dengan persamaan berikut, energi mekanik atau EM sama dengan K plus U. Tampak dari persamaan ini, energi mekanik benda yang bergerak pada orbit lingkaran mengelilingi benda lain sama dengan setengah energi potensial. Tapi, karena kedua energi tersebut bertanda negatif, maka energi mekanik lebih besar daripada energi potensial. Misal, pada benda M sedang mengorbit benda M besar pada lintasan lingkaran dengan jari-jari R, atau secara tiba-tiba laju benda M berubah. Misalnya karena tabrakan benda lain, seperti planet yang ditabrak dengan asteroid besar. Maka, apakah yang akan terjadi? Jelas bahwa yang mengalami perubahan adalah energi kinetik benda saja. Sehingga, benda akan berpindah ke orbit dengan jari-jari R2, lalu energi mekanik baru memenuhi persamaan. Berapakah jari-jari orbit? Untuk mengetahuinya, perhatikan rumus berikut. Kita perhatikan persamaan yang di atas. Yang pertama, ketika masih berada di orbit dengan jari-jari R1, maka energi kinetik dan mekanik benda M berubah menjadi persamaan yang ada di bawah. Dan jika laju benda tiba-tiba berubah sebesar delta V, maka persamaan berubah menjadi berikut ini. Seperti gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar benda berpindah orbit jika tiba-tiba lajunya berubah. Benda M meloncat ke orbit dengan jari-jari R2, sehingga energi mekaniknya sama dengan energi mekanik yang diberikan pada persamaan sebelumnya. Jadi, jari-jari orbit baru memenuhi persamaan sebagai berikut. Hukum gravitasi umum Newton dapat menjelaskan dengan teliti tentang planet mengelilingi matahari. Namun sebelum itu, Johannes Kepler telah merumuskan 3 hukum gerak planet yang sangat terkenal pada saat itu. Ini merupakan 3 hukum Kepler. Setelah membaca PPT hukum Kepler yang tadi, perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar yang berhubungan dengan hukum Kepler 2.
Pada gambar ini, lintasan planet mengelilingi matahari berbentuk elips. Pada selang waktu yang sama, garis hubung planet dan matahari menyapu daerah yang luasnya sama. Ternyata semua hukum Kepler dapat dijelaskan dengan hukum Newton loh teman-teman. Dan di sini, saya akan menjelaskan pembuktian bahwa hukum Newton dapat menurunkan hukum 2 Kepler. Perhatikan gambar yang ada di samping saya. Yang pertama, kecepatan planet saat itu adalah v dan menyinggung lintasan. Lalu yang kedua, jika planet bergerak lurus mengikuti arah kecepatan, maka jarak tempuh planet selama selang waktu delta t adalah v dikali dengan delta t. Lalu yang ketiga, karena ada tarikan matahari, maka lintasan planet membelah mengikuti lengkungan elips. Akibatnya, selama selang waktu delta t, planet hanya menempuh jarak lengkung elips yang kurang lebih panjangnya sama dengan V dikali delta T dikali sin alfa. Lalu yang keempat, daerah yang disapu planet berbentuk segitiga. Dengan demikian, luas daerah yang disapu planet selama delta T adalah sebagai berikut. Hukum pertama Kepler menyatakan planet mengitari dalam orbit yang berbentuk elips. Tempat matahari ada pada salah satu titik fokus elips seperti gambar berikut ini. Saat berada di apogee dan perigee, planet seolah bergerak dalam lintasan lingkaran dengan jari-jari yang sama. Dengan persamaan berikut. F sama dengan min K per R kuadrat. Dengan K sama dengan konstanta. Tanda negatif tersebut digunakan untuk menyatakan gaya tarik. Di akhir masanya, bintang akan mengerut karena gaya gravitasi antara matahari penyusun bintang menjadi lebih kuat daripada gaya, akibat adanya tekanan radiasi dari dalam. Energi potensial benda bermasa M yang berada di permukaan bintang dapat kita tulis dengan persamaan sebagai berikut. U sama dengan min G dikali mm per R, dengan M sama dengan massa bintang dan R sama dengan jari-jari bintang. Yang disebut lubang hitam adalah bintang dengan jari-jari lebih kecil daripada jari-jari Schwarzschild dan tidak melepaskan benda apapun di permukaannya, termasuk gelombang elektromagnetik atau foton. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang pembelokan cahaya oleh medan gravitasi, ayo perhatikan gambar berikut ini. Foton bergerak dari jarak tak hingga dan melintas di permukaan bintang yang memiliki massa M dan jari-jari R. Jarak lintasan foton diukur dari pusat bintang adalah B. Lalu, arah gerak foton membentuk sudut terhadap arah datang di awal karena terus-menerus mengalami tarikan. Pasang surut air laut terjadi akibat gaya gravitasi matahari dan bulan pada air laut. Air laut adalah zat cair yang mudah berubah bentuk akibat dikenai oleh gaya, dan ini mengakibatkan ada permukaan air laut yang pasang dan surut seperti gambar berikut ini. Ini adalah contoh ketika air laut sedang mengalami pasang. Ini ketika air laut sedang surut. Kuat medan gravitasi matahari di bumi lebih besar daripada di bulan. Kita dapat membuktikannya dengan hukum gravitasi Newton. Tapi, pasang surut yang disebabkan oleh gravitasi bulan lebih besar daripada yang disebabkan oleh gaya gravitasi matahari. Mengapa bisa seperti itu? Ternyata, besarnya pasang surut tidak ditentukan oleh kuat medan gravitasi loh, tetapi ditentukan oleh perbedaan besar kuat medan gravitasi pada berbagai titik di laut. Agar kita mudah memahaminya, perhatikan skema berikut ini. Berikut ini merupakan gambar kekuatan pasang surut ditentukan oleh selisih kuat medan gravitasi pada titik A dan titik B. Perbandingan selisih kuat medan gravitasi bulan dan matahari pada bumi adalah sebagai berikut. Dan sebagai berikut. Dengan demikian, perbandingan perbedaan tinggi pasang surut akibat pengaruh bulan dan matahari lebih dari 2:1. Pasang surut yang diakibatkan bulan lebih tinggi dari pasang surut yang diakibatkan oleh matahari. Ada pertanyaan yang menarik. Manakah yang lebih besar antara percepatan gravitasi bumi di mulut dan di dasar tambang? Untuk membandingkannya, mari kita anggap bumi tersusun oleh material yang memiliki simetri bola. Massa jenis lapisan bumi bisa bervariasi, tapi pada jarak yang sama dari pusat bumi, massa jenis konstan. Jadi, satu lapisan bumi memiliki massa jenis yang sama dan bisa berbeda dengan lapisan lainnya.
Dengan asumsi demikian, maka rapat massa bumi hanya merupakan fungsi jarak dari pusat bumi atau rho. Besar percepatan gravitasi bumi pada jarak r dari pusat bumi memenuhi persamaan berikut ini. G sama dengan G besar dikali mr per r kuadrat. Dengan mr adalah massa bola dalam bumi yang memiliki jari-jari r dari pusat bumi. Nah teman-teman, dari sini dapat kita simpulkan bahwa percepatan gravitasi di mulut tambang itu lebih kecil daripada di dasar tambang. Pada subbab ini, kita akan mempelajari tentang efek pengurangan konstanta gravitasi universal. Para ahli kosmologi meramalkan bahwa konstanta gravitasi universal G ternyata tidak konstan loh. Nilai G bergantung pada waktu. Makin mengecil dengan bertambahnya waktu, walaupun pengurangan tersebut sangat lama dan baru memiliki efek setelah puluhan miliar tahun. Menurut teori yang ada, laju pengurangan konstanta gravitasi universal memenuhi persamaan berikut. D dikali G besar per dt sama dengan min alfa dikali G besar. Dengan A adalah konstanta yang nilainya diestimasi 3 dikali 10 pangkat min 11. Dari persamaan sebelumnya, teman-teman dapat lihat bahwa dengan mengecilnya konstanta gravitasi universal, maka jari-jari dan periode orbit planet makin besar secara eksponensial seperti ilustrasi berikut. Perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan prediksi orbit planet pada saat ini dan beberapa miliar tahun kemudian, akibat mengecilnya konstanta gravitasi universal. Selanjutnya, periode pulsar yang terukur bervariasi, yaitu antara 3,3 dikali 10 pangkat min 2 sekon sampai 3,5 sekon. Di sini, kita akan mendiskusikan kembali pembahasan POS karena cukup menarik di telinga. Dari data yang ada, kita akan memperkirakan massa jenis pulsar. Misalnya, ada sebuah benda yang memiliki massa m atau massa jenis konstan rho dan jari-jari r. Lalu, di permukaan benda tersebut ada benda yang memiliki massa m, maka benda m akan tetap berada di permukaan benda jika kecepatan sudut benda tersebut dan omeganya memenuhi persamaan berikut ini. Di sini kita bisa menggunakan persamaan yang pertama atau dengan persamaan yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah ilustrasi sebuah pulsar. Plasma berosilasi di permukaan pulsar. Osilasi tersebut menghasilkan pemancaran gelombang elektromagnetik. Bulan mengelilingi bumi satu kali dalam 1 bulan. Jarak rata-rata bulan dari bumi adalah 384.400 km. Dari jarak orbit ini, kita dapat menentukan periode edar bulan mengelilingi bumi dengan persamaan sebagai berikut. Berikut merupakan persamaannya. Dengan MB adalah massa bumi dengan nilai 5,96 dikali 10 pangkat 24 kg. Dan MB kecil adalah massa bulan dengan nilai 7,4 dikali 10 pangkat 22 kg. Lalu dengan nilai RB sama dengan 384.404 km. Awal bulan Hijriah ditetapkan saat terjadi bulan baru, dan bulan purnama terjadi pada pertengahan bulan kalender Hijriah. Gambar di kiri merupakan gambar bulan baru menandai masuknya tanggal 1 kalender Hijriah, dan yang sebelah kanan bulan purnama terjadi pada tanggal 15 bulan Hijriah. Berbeda dengan kalender Masehi, yang hanya didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari atau didasarkan pada 2 benda langit saja, tapi kalender Hijriah didasarkan pada 3 benda langit, yaitu bumi, bulan, dan matahari. Nah teman-teman, karena benda acuan kalender Hijriah lebih banyak, maka dari itu kalender ini lebih teliti daripada kalender Masehi. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar posisi bumi, bulan, dan matahari pembatas berbagai bulan dalam kalender Hijriah. Batas 2 bulan yang berurutan adalah peristiwa konjungsi. Apakah teman-teman tahu, di dalam Islam ada tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah? Kapan ya dan bagaimana caranya agar kita mengetahui tanggal-tanggal penting tersebut? Yang kita lakukan adalah menentukan dengan pasti terjadinya konjungsi saat memasuki tanggal-tanggal tersebut. Penentuan tersebut dapat dilakukan melalui pengamatan posisi bulan dan matahari menjelang atau beberapa saat setelah konjungsi. Pengamatannya dapat dengan mata telanjang, teropong, dan lain sebagainya. Pengamatan ini dinamakan ruqyah. Lalu, apa itu hisab?
Hisab adalah metode. Metode ini merupakan penentuan awal bulan Hijriah yang mengandalkan hitungan ilmu astronomi. Yang terakhir adalah lintasan benda yang ditembakkan sejajar permukaan bumi. Teman-teman pernah terpikir tidak? Jika benda ditembakkan sejajar permukaan bumi, maka peluru akan bergerak melengkung ke bawah dan akhirnya mencapai tanah. Makin besar kecepatan awal benda, maka makin jauh benda bergerak dan makin jauh posisi jatuh benda tersebut. Seperti gambar berikut. Dengan rumus berikut ini. A sama dengan G dikali MB per R kuadrat. Wah teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah membahas materi gravitasi sampai sejauh ini. Maka dari itu, mari selanjutnya kita pelajari contoh-contoh soal berikut ini. Perhatikan pernyataan berikut. Pada selang waktu yang sama, luas daerah yang disapu garis hubung planet dengan matahari selalu sama. Pernyataan ini adalah bunyi dari hukum A. Hukum Newton 1, B. Hukum Archimedes, C. Hukum Kepler 2, D. Hukum Pascal. Berikut ini merupakan pembahasannya. Hukum gravitasi yang paling sesuai dengan pernyataan adalah hukum Kepler 2, yaitu pada selang waktu yang sama, luas daerah yang disapu garis hubung planet dengan matahari selalu sama. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Nomor 2. Gaya gravitasi antara seorang siswa bermasa 40 kg dengan seorang siswi bermasa 30 kg jika mereka berjarak 2 meter adalah titik-titik Newton. A. 7 dikali 10 pangkat min 8, B. 9 dikali 10 pangkat min 8, C. 5 dikali 10 pangkat min 8, D. 2 dikali 10 pangkat min 8. Lalu selanjutnya akan kita bahas. Diketahui M1 sama dengan 40 kg, M2 sama dengan 30 kg, R sama dengan 2 meter, G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Lalu yang ditanya, besar gaya gravitasi. Di sini kita menggunakan rumus F sama dengan G besar dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Maka kita tinggal masukkan saja, yaitu 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 40 dikali 30 per 2 kuadrat. Lalu setelah kita hitung, maka hasilnya F sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 8 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah D. Apakah teman-teman sudah memahami materi gravitasi? Saya harap teman-teman semua sudah mengerti ya. Untuk melatih kemampuan teman-teman, yuk kita berlatih soal. Jawaban yang benar adalah A. Gravitasi ternyata sangat kita butuhkan dan selalu ada di sekitar kita ya. Coba bayangkan, apabila di bumi tidak ada gaya gravitasi, apakah kita akan seperti di luar angkasa? Setelah mempelajari materi gravitasi ini, saya harap saya dan teman-teman semua dapat lebih memahami apa itu gravitasi. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Teman-teman, jangan lupa belajar dan selalu membaca bukunya ya. Sampai jumpa.